sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah
Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan harian GPI Elusai. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari sama-sama kita tundukkan kepala kita mau bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami tahu dan kami percaya bahwa Engkau Allah yang selalu terus menyertai kami, memelihara kami, dan memberkati akan kehidupan kami. Tiba waktunya untuk kami merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kami rindu untuk Engkau berbicara di tengah-tengah kami, agar supaya ya Tuhan, kami mengetahui dengan benar, kami bisa memahami apa yang menjadi kemauan Tuhan dalam kehidupan kami untuk kami kerjakan dalam hidup ini. Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu. Kami siap untuk merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Demikian kebenaran firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dalam konsep teologi, sebagai orang Kristen atau pengikut Kristus, sebagaimana apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, bahwa melalui penebusan Yesus di atas kayu salib, tubuh kita bukanlah milik kita, tetapi menjadi milik Allah. Sehingga melalui penebusan itu, Roh Kudus diam di dalam kita. Percayakah Anda bahwa Roh Kudus yang berdiam di dalam diri kita merupakan tanda bahwa kita telah dimeteraikan menjadi milik kepunyaannya? Nah, sebagai milik kepunyaan Allah, tentu sudah sepatutnya dalam kehidupan kita untuk kita memuliakan Allah dengan tubuh kita. Mengapa? Sebagaimana apa yang saya sudah sampaikan tadi, bahwa melalui penebusan Yesus di atas kayu salib, tubuh kita telah ditebus. Dan Alkitab berkata bahwa harganya telah lunas dibayar. Untuk itu mari sama-sama kita memuliakan Allah dengan tubuh kita. Namun yang menjadi pertanyaannya adalah, bagaimanakah caranya untuk kita bisa memuliakan Allah dengan tubuh kita? Mari sama-sama kita buka dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Demikian kebenaran firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Alkitab dengan jelas berkata bahwa persembahkanlah tubuhmu sebagai korban persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Apa artinya Bapak Ibu? Artinya adalah tubuh kita ini tidak boleh dicemarkan oleh hal-hal yang hanya memuaskan keinginan-keinginan daging. Baik itu melalui pikiran, baik itu melalui perkataan, maupun melalui tindakan kita. Tentu kita tahu bersama bahwa keinginan daging merupakan hal-hal yang bertentangan dengan keinginan roh. Di dalam diri kita sebagai manusia, dalam konsep teologi saya sudah sampaikan tadi bahwa tubuh kita merupakan tempat di mana Roh Kudus berdiam di dalamnya. Maka keinginan Roh Kudus bertentangan dengan keinginan daging. Mari sama-sama kita lihat di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-19
sampai ayat yang ke-21. Kita lihat apakah yang dimaksud dengan keinginan daging itu. Demikian firman Tuhan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21, di sana sangat jelas mengupas tentang keinginan daging atau perbuatan daging. Sedangkan Roh Kudus yang diam di dalam diri kita tidak menginginkan hal-hal yang demikian. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kekasih yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyerahkan kehidupan kita untuk kita dipimpin, dikendalikan oleh Roh Kudus yang diam di dalam diri kita, agar supaya kita tidak melakukan atau mengikuti keinginan daging, sehingga dalam kehidupan kita tetap memuliakan Allah dengan tubuh kita. Dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, percayalah bahwa Allah memampukan kita untuk dapat melakukan kehendak-Nya. Ingat bahwa kita adalah milik kepunyaannya, dan untuk itu kita memuliakan Allah dengan tubuh kita. Jangan biarkan diri kita dikendalikan oleh keinginan-keinginan daging, tetapi biarlah kita dikendalikan oleh Roh yang diam di dalam kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena kami telah merenungkan akan firman-Mu. Kami rindu agar supaya setiap firman yang telah kami renungkan pada hari ini berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat, sehingga kami bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sebagai wujud nyata bahwa kami adalah umat-umat-Mu yang memuliakan Engkau dengan tubuh kami. Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu. Biarlah kiranya Tuhan memampukan kami agar supaya kami tidak hidup dengan cara memuaskan keinginan daging, tetapi kami hidup memuaskan keinginan Roh yang berdiam di dalam diri kami. Karena Roh-Mu yang telah memeteraikan akan kehidupan kami menjadi milik kepunyaan-Mu. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sampai berjumpa kembali dalam renungan-renungan harian berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.